Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Kembali lagi dengan saya, Ibu Khotifatul Devi Novitasari, dalam mata kuliah Fikih Mawaris dan Hukum Waris di Indonesia, pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah rukun waris dan syaratnya. Yang kedua adalah penghalang kewarisan dalam fikih mawaris. Dan yang ketiga adalah penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam. Rukun waris yang pertama yaitu muwaris, artinya pewaris. Wa huwal maitu haqiqatan au hukman wa yudithul mal. Seseorang yang telah meninggal secara hakiki maupun secara hukmi dan meninggalkan harta peninggalan. Meninggal secara hakiki artinya terlepasnya raga dengan nyawa. Sedangkan meninggal secara hukmi artinya seseorang yang meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, meskipun ada kemungkinan orang tersebut masih hidup atau memang sudah meninggal. Contohnya dalam kasus orang hilang. Rukun waris yang kedua yaitu waris atau ahli waris. Wa huwal ladzi mustahiqqu lil tirkatil muwarrits li'anna yakuna irtibatul qarabati wazawaji. Seseorang yang memiliki hak atas harta peninggalan pewaris karena mempunyai hubungan kekerabatan dan pernikahan. Rukun waris yang terakhir yaitu maurus atau harta waris, yang biasa disebut juga dengan tirkah. Wa huwal malu awil haqqul mangquli minal muwarrits ilal warithi. Harta atau hak yang dialihkan dari pewaris ke ahli waris. Nah, harta ini bisa berupa benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan juga bisa berupa hak yang mengandung makna benda. Contohnya seperti diat dan piutang. Sedangkan untuk hak yang tidak mengandung makna benda, seperti hak talak dan juga li'an, itu tidak dapat diwariskan. Ada kalanya seorang ahli waris tidak dapat menerima warisan meskipun telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam fikih mawaris, penghalang kewarisan ada 3. Yang pertama adalah ar-ruk, yaitu perbudakan. Yang kedua adalah ikhtilafuddin, yaitu perbedaan agama. Dan yang terakhir adalah al-qatlu, yaitu pembunuhan. Penghalang kewarisan yang pertama yaitu perbudakan. Ammal abdu la malalahu min warithi au min ahli. Seorang budak tidak menerima harta dari pewaris dan juga dari keluarganya, karena seorang budak tidak mempunyai wewenang atas harta, bahkan atas dirinya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya melakukan sesuatu. Penghalang kewarisan yang kedua yaitu perbedaan agama. Mukhalifatut dinul warithi lidini muwarri'ihi Islaman au kufra. Agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris.
Dalam hal ini, salah satunya beragama Islam dan yang lainnya tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan Mu'az bin Jabal, Muawiyah, Hasan dan Masruq berpendapat bahwa orang Islam berhak mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak sebaliknya. Orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam. Penghalang kewarisan yang ketiga yaitu pembunuhan. Idza qatalul warithu muwarrithahu fa innahu la yarithu minhu syai'a. Ahli waris yang membunuh pewarisnya tidak akan menerima harta waris dari pewaris yang dibunuhnya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh pembunuhan merupakan penghalang kewarisan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja serta pembunuhan yang seperti disengaja merupakan penghalang kewarisan. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja bukan termasuk penghalang kewarisan. Dalam kompilasi hukum Islam, penghalang kewarisan diatur dalam pasal 173 yang menjelaskan bahwa seorang dapat terhalang menjadi ahli waris. Yang pertama, jika melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, serta penganiayaan berat kepada pewaris. Yang kedua, telah mengfitnah pewaris dengan membuat laporan palsu bahwa pewaris melakukan kejahatan dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, dalam pasal 171 poin C dijelaskan bahwa agama Islam merupakan salah satu syarat menjadi ahli waris. Dengan artian bahwa perbedaan agama merupakan penghalang pewarisan, karena seorang ahli waris itu tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Sekian video pembelajaran mata kuliah fikih mawaris dan hukum kewarisan di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.